Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMP kelas 7. Kali ini dengan materi Islam memberi kemudahan melalui sholat jamak dan qashar pada bagian yang ketiga. Untuk bagian yang ketiga ini kita akan bicarakan tentang panduan praktik sholat jamak takdim di qashar dan panduan praktik sholat jamak takhir di qashar. Untuk pertemuan yang ketiga ini kita akan bicarakan tentang panduan praktik sholat jamak takdim di qashar. Nanti dilanjutkan dengan panduan praktik sholat jamak takhir di qashar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita membicarakan tentang panduan praktik sholat jamak takdim yang di qashar. Yang pertama adalah cara melaksanakan sholat jamak takdim di qashar zuhur dengan asar adalah sebagai berikut. A. Memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Jadi segala persyaratan sholat itu harus dipenuhi kalau kita mau menjamak sholat takdim yang di qashar. Seperti tadi sudah suci dari hadas dan najis badannya, kemudian tempat sholatnya suci, kemudian pakaiannya juga suci. Yang B-nya adalah melaksanakan sholat didahului dengan iqamah. Jadi disunatkan beriqamah atau kita melakukan qomat atau iqamah. Yang C, melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan di qashar. Di qashar artinya diringkas. Jadi sholat zuhur yang asalnya 4 rakaat kita laksanakan menjadi 2 rakaat saja. Contoh lafal niatnya adalah sebagai berikut. Usolli fardu zuhri rakaataini qashran majmu'an ma'al asri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya saya berniat sholat zuhur 2 rakaat dijama dengan sholat asar yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang D-nya melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Setelah berniat lalu kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat sampai selesai. Dilanjutkan dengan melaksanakan sholat asar 2 rakaat yang didahului dengan iqamat dengan niat sholat jamak takdim dan di qashar. Selesai sholat zuhur kita iqamat lagi melaksanakan sholat asar 2 rakaat dengan niatnya. Contohnya sebagai berikut lafalnya. Usolli fardal asri rakaataini qashran majmu'an ma'ad zuhri jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat di qashar dan di jama dengan zuhur dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya kita melaksanakan sholat asar 2 rakaat sampai selesai. Kalau bagian pertama adalah kita melaksanakan sholat jamak takdim antara zuhur dan asar. Sekarang kita yang kedua ini adalah cara melaksanakan sholat jamak takdim di qashar maghrib dengan isya. Persyaratannya memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Itu sama sudah seperti yang terdahulu. Kemudian melaksanakan sholat yang didahului dengan iqamat. Kemudian yang C, melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat yang diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim dan di qashar. Contoh lafaz niatnya. Usolli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya maqsuh jama taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala.
Saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama dengan isya yang diringkas dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Jadi dalam hal ini kalau mengqashar maghrib dan isya, yang dikosor itu hanya sholat isya yang 4 rakaat, sedangkan maghrib tetap dilaksanakan 3 rakaat. Kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat sampai selesai. Yang berikutnya melaksanakan sholat isya 2 rakaat yang didahului dengan iqamat dengan niat sholat jamak takdim dan diqashar. Contoh lafal niatnya adalah sebagai berikut: usolli fardal isya'i rakaataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat diqashar dan dijama dengan maghrib dengan jamak takdim menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah itu kita melaksanakan sholat isya 2 rakaat sampai selesai. Nah, itu adalah contoh sholat jamak takdim yang diqashar. Selanjutnya kita akan bicarakan tentang praktik sholat jamak takhir yang diqashar. Yang pertama adalah cara melaksanakan sholat jamak takhir diqashar. Dalam hal ini adalah sholat zuhur dengan asar. Untuk sholat jamak takhir dan diqashar, tata caranya hampir sama dengan jamak takdim dan diqashar, hanya niatnya saja yang berbeda, yaitu contoh lafal niatnya. Contoh lafal niat sholat asar untuk jamak takhir diqashar adalah sebagai berikut: usolli fardal asri rakaataini qasran majmu'an ma'ad zuhri jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu asar 2 rakaat diqashar dan dijama dengan zuhur dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah contoh lafal niat sholat zuhur dengan jamak takhir yang diqashar adalah sebagai berikut: usolli fardu zuhri rakaataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a takhirin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu zuhur 2 rakaat dijama dengan asar yang diringkas dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Contoh lafal niat sholat isya untuk jamak takhir yang diqashar adalah usolli fardal isya'i rakaataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu isya 2 rakaat diqashar dan dijama dengan maghrib dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Berikutnya adalah contoh lafal niat sholat maghrib untuk jamak takhir diqashar adalah sebagai berikut: usolli fardal maghribi 3 raka'atin majmu'an ma'al isya jam'a takhirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Saya berniat menjalankan sholat fardu maghrib 3 rakaat dijama dengan isya yang diringkas dengan jamak takhir menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Setelah memahami ketentuan sholat jama dan qashar, sebaiknya kalian bisa mempraktikannya pada saat kalian bepergian jauh. Jangan sampai karena bepergian jauh lalu meninggalkan sholat. Padahal sholat tidak boleh ditinggalkan, tidak seperti puasa yang boleh diqadha atau diganti pada hari lain. Sholat tidak bisa diganti ke hari lain, oleh karena itu Allah memberikan berbagai kemudahan untuk sholat ketika dalam situasi sulit. Contoh, ketika tidak bisa berdiri, sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Walau waktunya sempit, sholat bisa digabung dan diringkas.
Semua kemudahan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam jangan meninggalkan sholat. Jadi walau bagaimanapun kita tetap diharuskan untuk mengerjakan sholat. Walaupun dalam bepergian itu bisa dengan cara dijama maupun dikosor. Kalau tidak bisa berwudu, bisa dilanjutkan dengan tayamum. Demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kehilapan dalam penyampaian materi kita pada kali hari ini. Dan apabila tayangan ini dianggap memberikan manfaat, silakan di subscribe, like, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.